Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para bapak, para ibu dan rekan-rekan semua rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini bertemu kembali dalam majelis sama wa ijazah kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Nafa'anallahu bi ilmi fid darain. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, insyaallah di majelis kali ini kita akan melanjutkan dari poin 8. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah wa ghafarallahu wa lahu wa liwalidayhi wa lana wa liwalidina wa limasyayikhina jami'an. Allahumma amin. Wa sunnatu tufassirul qur'ana wa hiya dalailul qur'ani. Wa sunnatu tufassirul qur'ana wa hiya dalailul qur'ani. Walaysa fi sunnati qiyas. Walaysa fi sunnati qiyas. Wala tudrabu lahal amsalu. Sampai di sini. Wala tudrabu lahal amsalu wala tudraku bil uquli walal ahwa'i innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa. Ini usulnya sampai 10 ini ya. Kembali ke atas setelah nomor 7, wasunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah apa yang ditinggalkan oleh Nabi, jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang sahih dari Nabi maupun dari para sahabatnya, khususnya khulafaur rasyidin. Sekarang di antara fungsi sunnah adalah wasunnatu tufassirul qur'ana. Sunnah ini tufassirul Qur'an, menafsiri Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an, menjabarkan Al-Qur'an. Apa yang umum dikhususkan, apa yang mutlak ditaksis, ditakyid, apa yang mubham ditabyin. Itulah fungsi daripada sunnah. Sunnah baik ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi menafsiri Al-Quran. Wahiyya dalailul Quran. Sunnah ini adalah petunjuknya Quran. Jadi Quran itu memerlukan sunnah. Al-Quran memerlukan as-sunnah. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran di surat Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun.
Wa anzalna ilaika dzikra, kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad adzikra, dzikir. Quran adalah adzikr, nama lain Al-Quran dzikr, untuk mengingatkan Allah, untuk memberikan pelajaran agar ingat pada Allah, untuk menerangkan hukum-hukumnya, ya, agar diingat oleh kita manusia yang beriman. Litubayyina linnas, Al-Quran yang disebut zikir, yang berisi ilmu, berisi hidayah, itu litubayyina linnas, supaya kamu menerangkan kepada manusia. Selain membacakan Quran, juga menyampaikan isinya apa, menjabarkan isinya apa. Litubayyina linnas, agar engkau Muhammad menerangkan kepada mereka manuzila ilaihim, apa yang sudah diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, semoga mereka berfikir. Semoga mereka berfikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kedudukan sunnah adalah mubayyinah lil Quran, mufassirah lil Quran, dalah alal Quran. Dan ini adalah tafsir tertinggi, tafsir bil ma'thur, menafsiri Quran dengan Quran, menafsiri Quran dengan sunnah. Keduanya adalah wahyu. Al-Quran wahyu, sunnah adalah wahyu, yang mana secara kemukjizatan Al-Quran adalah di atasnya sunnah, tetapi secara tasyri' keduanya berkedudukan sama. Sebagai sumber hukum, Al-Quran dan As-Sunnah sama, walaupun kemukjizatannya Al-Quran di atasnya As-Sunnah. Dan yang dijamin oleh Allah, dijamin untuk dijaga oleh Allah dalam bentuk yang sempurna penjagaannya, tidak bisa dipalsukan, itu Al-Quran. Sedangkan hadis secara umum juga dijaga karena dia sebagai sarah Quran. Bagaimana Al-Qurannya dijaga tapi sarahnya nggak dijaga? Al-Quran sangat membutuhkan As-Sunnah. Sehingga Imam Makhul Asy-Syami, seorang ulama tabi'in dari negeri Syam, beliau itu mengatakan Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ilal Qur'an. Al-Quran itu lebih memerlukan sunnah daripada sunnah memerlukan Quran. Al-Quran lebih memerlukan sunnah daripada as-sunnah memerlukan Al-Quran. Makanya penting sekali rujuk di dalam persoalan agama, bahkan persoalan hidup, itu merujuk kepada sumber wahyu ini. Yang keduanya sumber wahyu ada dua. Pertama adalah Al-Quran, kedua adalah sunnah. Yang keduanya tidak saling kontradiksi. Soal penyebutan sumber agama Islam, yang pertama adalah Al-Quran. Dicari dulu di Quran, kalau ada cukup, kalau tidak ada baru ke sunnah. Nah itu ya dikritisi oleh para ulama, tidak tepat. Ya sumber agama ya wahyu, Quran sunnah sekaligus. Makanya kalau sudah dapat di Quran, harusnya tetap dicari di sunnah, karena pasti ada penjabarannya, lebih luas, lebih dalam. Bahkan kadang ada taksis, Bapak Ibu, ada taksis seolah-olah kalau menurut Quran boleh, tapi dalam sunnah ternyata tidak boleh. Misalkan ayat tentang wasiat, kalau orang mati punya
harta silakan berwasiat ya kepada orang tuanya, kepada anaknya. Itu ternyata di dalam sunnah diterangkan apa namanya, tidak ada wasiat, la wasiat ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, jadi sunnah adalah menerangkan, mentaksis, mentakyid, bahkan ini termasuk disebut menasakh Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, dari sunnah adalah wahyu, khususnya yang mana? Sunnah yang qauliyah, yang sabda Nabi. Sabda Nabi itu sunnah qauliyah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi sabda Nabi itu ya wahyu dari Allah. Bagaimana dengan perbuatan Nabi SAW dan diamnya Nabi? Perbuatan Nabi, diamnya Nabi, ia bagian daripada sunnah. Nabi dijaga juga, tidak dibiarkan salah, melainkan Nabi Allah pasti membimbingnya, tidak dibiarkan salah. Nah, kalau ada dianggap pertentangan antara sabda Nabi dan perbuatan Nabi, ya didahulukan sabda Nabi karena lebih kuat, lebih umum, lebih menyeluruh gitu. Sementara perbuatan Nabi SAW bisa dimaknai secara khusus sebagai satu kasus, khusus untuk Nabi atau sebagai satu kasus, tidak punya keumuman. Maka yang lebih luas cakupannya adalah sunnah yang berbentuk sabda Nabi SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, nah, karena adalah sunnah indana atharu Rasulillah, sunnah tufassirul Quran, sunnah dalailul Quran, maka sekali lagi penting mempelajari sunnah sebagaimana penting mempelajari Al-Quran. Jadi harusnya kalau di masjid kita ada pengajian tafsir, ada juga pengajian hadis. Jangan sampai karena sunnah adalah tafsir dari Quran, akhirnya kita hanya fokus di tafsirnya, tidak merujuk kepada Al-Qurannya, yang itu tentu lebih agung, lebih mulia, dan lebih terjaga, lebih barokah. Sehingga mempelajari sunnah tidak boleh mengalahkan mempelajari Al-Quran. Makanya kalau kita belajar akidah, pasti dua sumber itu kita pakai, Quran sunnah, bahkan salafus soleh. Karena akidah Islam itu selain memang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW sebagaimana bidang-bidang lain, juga sudah diyakini, diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itulah 3 generasi awal itu diberi bobot oleh Allah, dijadikan sebagai parameter untuk ukuran, untuk tala ukur orang itu benar apa salah, tergantung dari sana ya. Kalau sesuai dengan ijma' para sahabat berarti benar, sesuai dengan khulafaur rasyidin berarti benar, menyimpang dari sunnah sahabat maka dia menyimpang. Makanya kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, itu selalu begitu, dengan pemahaman salafus soleh. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian walaisa fi sunnati qiyas, walaisa fi sunnati qiyasun, walaisa fil qiyas, tidak ada di dalam sunnah qiyasun,
Kias. Kias itu logika, ya, olah nalar, yang artinya sunnah ini masuk akal saya apa enggak. Kalau masuk akal saya terima, kalau enggak masuk akal saya tolak. Enggak ada begitu. Sunnah harus didekati dengan iman, seperti beriman dengan Al-Quran. Enggak ada syarat, tanpa syarat. Tanpa syarat, harus kesesuaian dengan akal saya. Enggak begitu Bapak Ibu. Kalau akal yang jadi ukuran, ya akalnya para salafus saleh, para sahabat. Mereka lebih cerdik dari kita dan lebih terjamin hidayahnya daripada kita. Walaisa fi sunnati qiyas. Dalam sunnah tidak ada qiyas. Kebenaran itu kebenaran dari Allah. Kita tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh menolak, tidak boleh keberatan. Kita terima dengan legowo, dengan penuh ridho. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Harus ridho. Makanya tidak perlu ada kias. Tapi kalau yang dimaksud kias itu mengkiaskan sesuatu dengan yang lain, ada. Ya seperti wa fi bud'i ahadikum sedekah. Di dalam kemaluan istrimu ada pahala. Artinya kamu dalam menafkahi batin, ya, menafkahi istrimu secara batin ada pahala. Di situ sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu al-ajr? Apakah salah seorang kita mendatangi istrinya, melampiaskan syahwatnya, ada pahalanya? Terus Nabi menjawab dengan kias. Ara'aita law wada'ahu fi haram akana alaihi wizr? Kalau menurut kamu bagaimana? Kalau syahwatnya diletakkan di tempat yang haram, di wanita yang haram, dia berdosa enggak? Ya berdosa. Maka begitu pula kalau dia letakkan di tempat yang halal, dia berpahala. Jadi Nabi mengkiaskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau untuk Allah Subhanahu wa taala seperti sifat-sifat Allah, secara umum tidak ada kias, karena laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, yang mirip dengan Allah, yang sepadan dengan, tidak ada. Mathilun tidak ada, nadhirun tidak ada, niddun tidak ada, samiyun tidak ada, syabihun tidak ada, laisa kamitslihi syai'. Tetapi ada satu kias berlaku untuk Allah, yaitu yang namanya kiasul a'la, mathalul a'la, yaitu kias aula atau disebut mathalul a'la. Kias aula, kias opo maneh, ya, kias lebih tinggi. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah adalah perumpamaan yang maha tinggi, yang paling tinggi. Artinya misalnya, kalau suatu sifat itu adalah kesempurnaan bagi manusia, maka Allah lebih berhak dengan sifat kemuliaan itu dalam bentuk yang sempurna, laisa kamitslihi syai'. Misalkan sifat berbicara, maha berfirman. Kalau manusia, kalau bicara bagi manusia itu adalah kesempurnaan dan bisu itu adalah satu aib, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak dengan kesempurnaan itu dari manusia. Walillahil mathalu al-a'la. Begitu Bapak Ibu. Laisa fi sunnati qiyas. Tentu yang dimaksud qiyas batil. Qiyas batil itu qiyas yang tidak memenuhi syarat. Dalam hukum harus ada ilatnya. Kalau tidak ada ilatnya ya tidak bisa. Ya, kalau qiyas sempurna
maka berlaku dalam sunnah. Zakat fitrah kita pakai beras, zaman Nabi pakai kurma, pakai gandum, tidak apa-apa, sepadan, ilatnya sama, bahan makanan pokok yang bisa disimpan, begitu ya. Kemudian berikutnya nomor belum saya buka. Kita buka. Wala tudrabu lahal amsal. Wala tudrab lahal amsal. Dan tidak dibuat perumpamaan-perumpamaan untuk sunnah. Sunnah yang membahas hukum, apalagi akidah, itu tidak bisa dibuat-buatkan permisalan yang batil. Semuanya yang ditolak itu yang batil. La tudrab, tidak dibuatkan laha untuk sunnah al-amthalu, perumpamaan-perumpamaan yang batil. Kalau perumpamaan yang sahih, ya tadi itu termasuk qiyas aula, itu boleh ya, qiyas aula. Kalau bisa bicara itu adalah kesempurnaan bagi manusia, maka Allah lebih berhak dengan kesempurnaan itu. Itu termasuk ya amthal yang sahihah. Termasuk yang tidak boleh adalah ketika bicara Allah, kita kiaskan Allah dengan manusia. Misalnya soal kalam, Allah berfirman, berbicara, berfirman, memanggil, berucap, ada semua. Allah yatakallam, Allah yaqul, Allah yunadi, ya, itu semua ada dalilnya. Terus kalau ada orang bilang, waduh, kalau saya nggak mau beriman dengan ayat ataupun hadis yang menerangkan Allah bicara, karena menurut akal saya, kalau Allah itu maha bicara berarti kayak manusia dong, berarti ada tenggorokannya dong, ada lidahnya dong, dan seterusnya. Itu namanya darbul amsal, tidak boleh. Allah bil ghaib, Allah laisa kamitslihi syai', Allah maha sempurna. Yang menunjukkan pikiran tadi itu salah, pasti itu salah. Setelah laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, sehingga mustahil ada padanannya. Dibahas atau tidak dibahas, mustahil ada padanannya. Yang kedua ya sudah dilarang. Ya sudah dilarang. Yang ketiga, banyak contohnya orang sesat gara-gara itu, masuk daerah larangan. Maka kita terangkan, cara pikiranmu itu sudah kerdil ya. Coba nggak usah jauh-jauh kamu menyamakan antara manusia dan Allah soal kalam. Kalau Allah berfirman, manusia berucap, Allah berkata, manusia berkata, berarti sama dong dengan manusia. Terus sampai ngomong-ngomong tenggorokan segala, itu jelas salah. Sekarang kita tanya, kamu beriman nggak nanti di hari kiamat untuk menunjukkan, menegakkan keadilan Allah? Tangan itu bicara, kaki itu bicara, seperti yang ada dalam Quran. Jadi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan bicara, kaki bersaksi. Apakah tangan punya tenggorokan? Apakah ucapannya tangan sama dengan tangan kita, sama dengan lisan kita? Tidak sama, padahal sesama kita.
belum lagi dengan yang lain. Ini sesama makhluk saja sudah tidak benar kalau disama-samakan. Ya, belum lagi bumi juga bisa bicara, diajak bicara, langit bicara. Di zaman Nabi batu bicara, nanti di akhir zaman di Palestina, insyaallah taala orang Yahudi yang berlindung di balik batu, dia akan bicara, ya Muslim, hadza Yahudiyun khalfi faqtulhu. Wahai orang Islam, ini di balikku ada orang Yahudi bersembunyi, bunuhlah. Batu bicara, tidak sama dengan kita. Loh, kenapa keberatan Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya kalau dia bicara, dia memanggil? Begitu pula diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah kerdilnya manusia. Ketika dia pikirannya digunakan untuk menentang Allah, pasti itu kerdil. Yang mengawali begini ya iblis. Ketika diperintah untuk usjudu li Adam, sujudlah pada Adam, tidak mau sujud. Dia berlogika, karena aku lebih mulia kok dari Adam, kenapa aku yang harus sujud pada Adam? Terus ya dia hasilnya dari berpikir itu menolak, seperti itu, menolak Al-Quran, menolak firman Allah. Maka tidak boleh mengkiaskan Khalik kepada makhluk, tidak boleh, karena Allah adalah Al-Ahad, As-Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai', dan seterusnya. Wala tudrab lahal amsal. Jadi gimana? Dengarkan Quran, dengarkan sunnah, lalu imani. Sami'na wa amanna. Kalau itu berita. Kalau itu perintah dan larangan, sami'na wa ata'na. Sudah, pendekatannya pendekatan iman, bukan pendekatan logika. Ngaten Bapak Ibu. Wala tudraku bil uqul. Nah, ini ada contoh. Wala tudraku bil uqul, tidak bisa dikuasai oleh akal. Walal ahwa, juga oleh hawa nafsu. Jadi sunnah itu diterima, diimani apa adanya, tidak bergantung kepada akal. Karena memang tidak bisa, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal. Artinya akal tidak bisa meliputi, hawa nafsu manusia juga tidak bisa meliputi. Lah sunnah itu apa? Sunnah itu mujarrad ittiba, murni ittiba, murni iman. Innama huwal ittiba. Sesungguhnya sunnah itu adalah ittiba, mengikut dengan dalil, itu namanya ittiba. Mengikut tanpa dalil namanya taklid. Watarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Keinginan hawa nafsu itu kita buang. Kita tundukkan akal kepada wahyu, kita tundukkan hawa nafsu kepada wahyu, begitu. Karena yang menentang, banyak orang itu sesat menentang Quran Sunnah dengan akalnya, dan banyak yang menentang Quran Sunnah dengan hawa nafsunya, dengan perasaannya, dengan hobinya, dengan adat istiadatnya. Nah, yang benar sunnah itu innama wal ittiba, mengikut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi ittiba, ikutilah aku. Wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Keinginan-keinginan nafsu yang berseberangan dengan firman Allah, sabda Rasulullah. Apakah dalam hal perintah, apakah dalam hal larangan. Ya, itu harus ditinggalkan. Bapak Ibu rahimakumullah, ada dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi, fil wudu mimma masadun nar, tentang wudu
setelah memakan daging yang dimasak oleh api. Pernah ada sunnah begitu. Kemudian dinasah kecuali dari makan daging onta saja. Setelah makan daging onta dianjurkan berwudu. Lah Nabi SAW bersabda dengan begini, fil wudu mimma massat annar. Wudu dari makanan yang disentuh oleh api. Maksudnya itu daging. Faqala lahu ahadu sahabah. Salah seorang sahabat berkata kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan kepada para sahabat. Salah satu sahabat berkata itu tidak enak. Ala amartahum ayatawaddau minal hamim. Mengapa kamu tidak memerintahkan mereka untuk wudu setelah minum air panas, air hangat? Kan air juga disentuh api. Kira-kira begitu. Padahal maksudnya Nabi tadi kan untuk apa? Untuk daging yang dimasak. Tapi kemudian dia belokkan ke air. Kenapa kamu tidak merintah mereka setelah minum air hangat, air panas wudu? Faqala ya bna akhi. Sepertinya mungkin ini ya sahabat kecil. Wahai anak saudaraku, idza haddatsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadits fala tadrib lahul amsal. Kalau aku ceritakan kepada kamu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, maka kamu jangan membuat-buat untuknya perumpamaan-perumpamaan yang batil. Itu kan seolah-olah keberatan menerima atau tidak legowo, tidak ridho gitu. Nah, sehingga dilawankan dengan bagaimana kalau minum gitu. Nah, ini sanadnya hasan. Sanad hasan riwayat ya sesuai dengan riwayat Imam Tirmidzi, sesuai dengan syarat Imam Muslim, juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Baik, berikutnya ada lagi contoh. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga dia berkata, iqtatalat imra'atan. Pernah terjadi dua wanita bertengkar. Min Hudzail, dari suku Hudzail. Bertengkar, kayaknya dahsyat ini pertengkarannya di zaman Nabi. Faramat ihdahumal ukhra, yang satu melempar yang satunya lagi. Yang dilempar itu dalam keadaan hamil besar, ada janin. Dilempar batu, entah gimana, seberapa wanita ini melempar. Karena setelah dilempar itu wanita itu meninggal, anak janin di perutnya, di rahimnya juga meninggal. Berarti kan berat, kira-kira berat dan keras pelemparannya, hantamannya. Akhirnya dibawalah ke hadapan Nabi SAW bagaimana putusannya. Beliau mengatakan, anna
diyata janiniha abdun aw walidatun. Diyat janin, untuk yang janin diyatnya adalah diganti dibayar dengan satu orang budak laki-laki atau satu orang budak perempuan. Kalau yang ibunya kan onta 100, harus bayar diyat 100 onta. Tapi anaknya, janinnya, kata Nabi, janin harus diganti, ditempui, diganti, dikompensasi dengan satu budak laki-laki atau budak perempuan. Alhamdulillah. Ya, namanya ghurrah. Ghurratun, ya, abdun au walidah. Walidah itu amah, abdun itu budak, walidatun budak laki-laki, walidatun budak perempuan, amatun. Ghurrah, pada dasarnya ghurrah itu adalah putihnya wajah, itu namanya ghurrah. Kemudian digunakan, itu kan untuk sebagian manusia, lalu dipakai digunakan untuk menyebut seluruh jasad manusia. Jadi ghurratun abdun awwalida. Wa qada bidiyatil mar'ah ala aqilatiha. Dan Nabi memutuskan diyatnya wanita ini, wanita korban, wanita yang jadi korban yang wafat, wajib ditanggung oleh aqilah, ditanggung oleh aqilatiha. Aqilah yang dimaksud di sini apa? Aqilah itu, aqilah itu adalah kerabat yang laki-laki, kerabat dari ayahnya, kerabat laki-laki itu adalah aqilah. Aqilah itu isim fa'il dari aqala yaqil. Aqalat diyah artinya adda ad-diyah, menunaikan diyat. Karena keluarga yang laki-laki itu yang wajib patungan membayar diyat, makanya disebut aqilah. Ya sampai kan harus, kalau 100 onta ya harus bayar 100 onta, bisa dicicil, dan itu harus dicicil, ditanggung oleh tadi keluarga asobah, keluarga laki-laki. Jamaah sekalian rahimakumullah. Terus Nabi SAW memutuskan wa warathaha waladuha wa man ma'ah. Dan wanita itu diwarisi oleh anaknya dan oleh anaknya laki-laki dan orang-orang yang bersamanya. Walhasil Nabi menyampaikan putusan kepada istri dari wanita yang membunuh. Bunuh tidak sengaja, sengaja melempar tapi tidak sengaja membunuh, hasilnya terbunuh. Jadi khata. Bahwa Nabi memutuskan ya wanitanya dibayar diyatnya, wanita ma'ruf, janinnya harus dibayar ya diyatnya, tetap harus ada kompensasi. Dia adalah manusia, nyawa hidup, manusia hidup walaupun belum lahir. Akhirnya istrinya si wanita yang membunuh itu namanya Hamal ibnu Nabirah al-Hudhali. Hamal, akhirnya Bapak Ibu, Hamal berkata begini,
tapi perkataannya nggak enak, menolak sabdanya Nabi. Kaifa aghramu, kata dia, ya Rasulullah, kaifa aghramu man la syarib wala akal wala natok wala stahal famithlu hadza yutal. Ya Rasulullah, kaifa aghramu man la syaraba wala akal wala nataqa wala stahal famithlu hadza yutal. Wahai Rasulullah, bagaimana saya harus menempuhi, harus membayar dendanya orang yang belum pernah minum, belum pernah makan, belum pernah bisa bicara, belum pernah bisa teriak ketika dilahirkan. Maka orang seperti ini harusnya darahnya tidak ada diatnya. Namanya yutol, itu berarti hadar ya tidak ada diatnya. Dia menolak dengan logika dan sajak bersaja. Ya Rasulullah, kaifa aghram man la syarib wala akal wala nataq wala stahal famithul hadza yutallu. Akhirnya wah, ini berat Bapak Ibu, pelanggaran ini. Akhirnya Nabi SAW menyampaikan, innama hadza min ikhwanil kuhan. Sungguh orang ini termasuk temannya dukun. Begitu kata Nabi. Artinya ucapan orang ini sangat tercela. Maka Nabi menyerupakan dengan sesuatu yang tercela itu dukun. Ucapan orang ini mirip dengan dukun. Di mana Bapak Ibu rahimahullah, dukun itu mantra-mantranya selalu tandanya bersajak, ada sajaknya. Lah sajak itu digunakan, sajak itu kan indah. Keindahan sajak digunakan untuk menghiasi kebatilan. Jawaban batil, sikap batil dituangkan dalam bentuk puisi dengan sastra tinggi. Sehingga mestinya sesat gitu, itu tidak vulgar, tidak langsung sesat, tapi bisa dinikmati keindahan puisinya atau syairnya. Ini kata Nabi, yang seperti ini ya seperti dukun. Tidak seyogjanya orang muslim itu, orang mukmin begini, harusnya menerima. Jadi begitu Nabi SAW mencela orang ini karena dia menentang hukum Rasul dengan logikanya, dengan hawa nafsunya, lalu menggunakan sajak-sajak yang indah untuk menghiasi kebatilannya. Maka dikatakan oleh Nabi, innama hadza min ikhwanil kuhan. Yang ketiga Bapak Ibu rahimahullah, contoh kisah ketiga ini sangat menarik. Sebelum kita adzan, terakhir insyaallah, pernah Abu Muawiyah menceritakan hadis sahabat Abu Hurairah tentang perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa di majelis Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi di majelis Khalifah Harun ar-Rasyid ada yang menyampaikan hadis Nabi. Abu Muawiyah meriwayatkan hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihtajja Adamu Musa. Berdebatlah antara Adam dan Musa, yaitu berdebat, Nabi Adam itu menyalahkan Nabi Musa, yang intinya, engkau Musa dipilih oleh Allah menjadi Rasul, dipilih oleh Allah untuk menerima firman-Nya,
untuk diajak bicara oleh Allah. Terus intinya gara-gara kamu kita semua jadi Nabi Musa sih yang menyalahkan Nabi Adam. Nabi Musa, engkau wahai Adam, jadi gara-gara engkau berbuat salah di surga sehingga kita ikut dihukum hidup di bumi. Anak cucumu hidup di bumi. Terus dibantah sama Adam, wahai Musa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi rasulnya dan untuk diajak bicara, apakah kamu menyalahkan aku tentang sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit bumi? Di situ Nabi Musa terdiam, kalah. Yang menang Nabi Adam alaihissalam. Sudah, itu sesuatu yang sudah lewat, takdir dari Allah, sudah berubah menjadi musibah. Kamu kok nyalahkan? Nah, di majelis itu ada Isa bin Ja'far. Dia berkata begini, gimana sih ini? Coba, antara Adam dan Musa itu kan jaraknya berapa abad itu? Mana mungkin Adam dan Musa berdebat. Jadi dia menolak hadis itu karena menurut pikirannya nggak mungkin ketemu. Fawatha bihi Harun. Akhirnya siapa yang marah? Pertama kali yang marah itu langsung Khalifah Harun Rasyid rahimahullah. Beliau melompat lalu ngata-ngatain orang ini, yaitu Isa bin Ja'far. Yuhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'ariduhu bikaif. Kamu, dia menceritakan dari Rasulullah. Rasulullah bersabda begitu. Kok kamu tentang dengan bagaimana ini? Ma'asyiral muslimin rahimallahu, ini penting sekali. Makanya Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, Abu Utsman As-Sabuni As-Syafi'i mengomentari kisah ini, khususnya mengomentari apa yang dilakukan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Dan perlu diketahui karena Khalifah Harun Ar-Rasyid itu adalah khalifah yang soleh, musuhnya banyak, maka banyak dibuat fitnah, berita-berita dusta tentang Harun Ar-Rasyid sebagai raja yang mesum, yang banyak maksiat dan lain sebagainya yang rusak. Ya, padahal tidak demikian. Khalifah Harun Rasyid adalah masya Allah khalifah yang luar biasa, kesolehannya, jihadnya, penghormatannya kepada ilmu dan ulama. Kata Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, hakadha yanbaghi lil mar'i ayyu'azzim akhbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah seorang muslim itu seharusnya mengagungkan kabar-kabar dari Nabi, berita dari Nabi. Wa yuqabiluha bil qabuli wa taslim wa tasdiq. Harus dihadapi, diterima, kemudian dibenarkan, diterima secara ridho dan dibenarkan. Wa yunkir asaddal ingkar, dan harus mengingkari secara keras alaman yasluk fiha ghaira hadat tariq alladhi salakahu Harun Ar-Rasyid. Harus mengingkari dengan keras siapa saja yang mengikuti jalan selain jalannya Harun Rasyid tadi. Itu yang menentang-menentang tadi. Yaitu Harun Rasyid yang menentang orang yang menolak hadis Nabi dengan bertanya kaifa, bagaimana mungkin Adam dan Musa bisa bertemu. Berarti dengan demikian dia orang model begini pasti konsekuensinya menolak Isra Mi'raj, yang mana Nabi dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, gitu ya, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Isa.
padahal itu adalah sahih. Jadi jamaah rahimakumullah, demikian ini kajian kita pada malam hari ini sampai kepada poin 10. Berarti nanti kelanjutannya adalah harusnya poin 11 ya. Cuma di buku saya itu saya tulis poin 1 lagi, seolah-olah yang 10 itu adalah usulnya, kemudian mulai 1 ini penjabarannya. Tapi ulama membuat model lain, nomor 1 ini berarti nomor 11, nomor urut begitu. Ya, coba kita mengikuti yang nomor urut. Setelah nomor 10 nanti adalah nomor 11, begitu ya. Barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan sebelum? Nggih, wonten pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak Ibu, kita cukupkan. Semoga menjadi iman, menjadi tambahan iman, tambahan hidayah, dan tambah dekat kepada Allah, tambah cinta kepada sunnah dan ahlinya dan ahli-ahli sunnah. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Allahumma amin. Kiranya cukup kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti akan datang tentang takdir, mengimani takdir. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.